Kita akan melihat tentang darah. Ada 3 prinsip yang perlu saudara mengerti tentang darah. Yang pertama, yaitu darah itu selalu berhubungan dengan korban. Jadi darah selalu bicara tentang korban. Ada yang dikorbankan. Jadi kalau ada darah, pasti ada kehidupan yang dikorbankan di situ. Yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa di dalam darah ada nyawa. Imamat 17 ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Jadi di dalam darah itu ada nyawa, artinya ada kehidupan di situ. Dan prinsip yang ketiga, darah itu berhubungan dengan pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara ingat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini prinsip. Jadi kita perlu pengampunan. Saya yakin kita seringkali datang kepada Tuhan berkata, ampuni kami. Tapi saudara ingat, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada yang namanya pengampunan itu. Kita bisa berdoa demikian karena kita tahu bahwa ada darah yang sudah dicurahkan. Bukan darah binatang, tetapi darah anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Darah pengampunan itu sejalan. Nah, 3 prinsip ini saya cuma mau sebagai kata pengantar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada inti. Saya akan berbicara tentang darah yang pertama-tama dicurahkan dalam sejarah manusia. Mari kita melihat darah pertama yang dicurahkan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Inilah darah pertama-tama yang dicurahkan di dalam kehidupan umat manusia. Dicurahkan di Taman Eden, Allah yang mengoperasi, saudara-saudara. Jadi darah pertama adalah darah Adam untuk Hawa. Darah seorang laki-laki untuk seorang wanita. Darah suami untuk istri. Ini adalah darah yang pertama. Saya percaya ini tidak kebetulan. Kenapa kok bukan dibalik darah istri untuk suami? Tetapi darah Adam untuk Hawa. Ini mengandung satu arti. Tentu arti utama yaitu bagaimana ini menggambarkan oleh kematian Yesus Kristus maka gereja lahir. Kita tahu waktu Yesus mati di atas kayu salib untuk meneguhkan, untuk meyakinkan bahwa dia sudah mati, maka prajurit itu menusuk persis di tulang rusuknya. Dan dikatakan dari situ keluar air dan darah. Oleh kematian Yesus, oleh rusuk yang ditusuk, maka lahirlah gereja Tuhan. Kita mempelai perempuannya Tuhan. Tetapi saya yakin di sini ada satu pengertian lebih jauh. Mengapa darah pertama itu adalah darah seorang laki-laki atau seorang kepala rumah tangga, seorang suami untuk istri? Karena pengorbanan itu harus berasal dari pria. Amin. Itulah yang dikatakan oleh firman. Mulai dari seorang suami. Juga pengampunan itu harus dari pria lebih dahulu. Bukan istri yang diminta, tapi pria dulu diminta oleh Tuhan. Mengampuni istri. Ini prinsip dari firman Tuhan. Darah yang pertama dicurahkan itu dari rusuknya Adam. Makanya Adam waktu dia ketemu dengan Hawa, perkataan pertama dia katakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Seorang suami itu harus mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Ini berkaitan. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan tidak menciptakan Hawa dari debu tanah. Tetapi Tuhan menciptakan dari rusuk Adam. Dengan lain kata Adam harus mengeluarkan darah. Baru bisa ada Hawa. Jadi itu seorang pria harus mengampuni istri. Pria harus terlebih dahulu menjadi pelopor di dalam pengorbanan dan pengampunan. Baik, sekarang kita beranjak kepada darah yang kedua. Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Darah kedua yang dicurahkan dalam sejarah umat manusia yaitu darah binatang yang dikorbankan untuk menutup ketelanjangan manusia yang berdosa. Kita tahu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
maka mereka sadar bahwa keadaan mereka telanjang. Telanjang di sini bukan cuma bicara masalah tidak pakai baju, tidak. Tapi juga bicara tentang keadaan di mana manusia sudah tidak memiliki kemuliaan Allah. Saya yakin Adam dan Hawa diciptakan oleh tangan Allah, maka ada kemuliaan. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, segala sesuatu menjadi hilang. Maka mereka sadar kalau mereka telanjang. Nah, mereka berinisiatif. Mereka mengambil daun-daun pohon ara, gak tahu caranya gimana dianyam menjadi baju. Tetapi ketika Tuhan datang kepada mereka, Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menolong. Haleluya. Ketika Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Adam takut, dia bersembunyi, dia pikir matilah kita. Tetapi Tuhan datang bukan untuk itu. Tuhan datang untuk memulihkan. Ketika dia melihat pakaian dari daun pohon ara, bukan ini. Maka Allah menyembelih binatang sehingga ada kulit untuk menutup ketelanjangan mereka. Ini bicara tentang keadaan manusia. Manusia yang berdosa, dia berusaha untuk menutup ketelanjangannya di hadapan Allah. Mereka berusaha dengan cara-cara mereka sendiri. Ada dengan cara menyiksa diri. Ada dengan cara berbuat baik, berbuat amal. Dengan satu tujuan supaya dosaku diampuni oleh Tuhan. Tapi bukan itu caranya. Kita hanya bisa diampuni oleh darah domba Allah. Dia adalah Yesus, anak domba Allah, yang dikorbankan untuk menutup dosa manusia. Jadi kalau ada saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan, terimalah pakaian yang dari Allah ini. Yesus Kristus, dialah anak domba Allah. Dialah yang dikorbankan untuk menutup dosa umat manusia. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita bisa minta ampun, menghampiri Tuhan. Itu kita harus ingat karena Yesus sudah mencurahkan darahnya. Nah, inilah darah yang kedua di dalam sejarah umat manusia. Sekarang kita beranjak kepada darah yang ketiga sekaligus darah yang keempat. Saya gandeng jadi satu, kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ini darah yang ketiga. Darah yang keempat ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Darah yang ketiga dan yang keempat adalah darah seorang ibu yang melahirkan anaknya. Kira-kira waktu Hawa melahirkan Kain, kira-kira sakit enggak? Kalau kita baca dalam pasal yang ketiga, Tuhan sudah berkata kepada Hawa, oleh karena engkau salah dosa, maka sebagai akibat dari kesalahanmu, waktu melahirkan engkau akan mengalami banyak penderitaan. Dan menurut ilmu kedokteran, sakit orang melahirkan itu adalah sakit, dalam ranking sakit itu sakit nomor 1. Ada kesakitan, ada pengorbanan di situ, haleluya. Makanya Tuhan itu luar biasa. Kalau di dalam pasal kedua tadi kita lihat seorang pria berkorban untuk kelahiran seorang wanita. Adam melahirkan, saya katakan melahirkan ya, Hawa. Tapi di dalam pasal ini kita melihat seorang wanita untuk melahirkan pria. Dia harus berkorban. Jadi dalam keluarga sama-sama harus berkorban. Sama-sama harus mengampuni. Suami harus terlebih dahulu sebagai inisiator mengampuni istri. Dan istri mengampuni suami. Mana yang lebih sakit? Waktu Adam melahirkan Hawa atau waktu Hawa melahirkan Kain? Pasti Hawa melahirkan Kain. Karena waktu Adam melahirkan Hawa dibius sama Tuhan, saudara. Tidak terasa dia tiba-tiba bangun tidur. Loh, kok sudah ada Hawa? Memang kadang-kadang istri itu lebih banyak berkorban dari suami. Itu harus diakui. Makanya suami-suami harus mengerti. Juga anak-anak harus mengerti pengorbanan orang tua. Ini juga berbicara bagaimana orang tua harus berkorban untuk anak. Tapi anak-anak harus mengerti. Jangan menuntut. Kita harus mengerti, tahu menghargai pengorbanan. Karena Anda, anak-anak, Anda satu kali juga akan jadi orang tua. Jadi mumpung belum punya anak, mengertilah dahulu orang tuamu. Pengorbanannya.
Jadi luar biasa di sini saudara-saudara, bahwa darah ketiga dan darah keempat adalah darah seorang tua untuk anaknya, darah seorang wanita untuk pria. Dan kita sekarang beranjak kepada darah yang kelima. Kita baca itu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Inilah kisah yang pertama, Kain membunuh Habil. Jadi ini adalah darah martir yang pertama. Habil dibunuh bukan karena apa-apa, tapi karena dia menyembah dengan cara yang benar. Karena ibadahnya diterima oleh Allah. Dia harus mati. Makanya saya katakan darah Habil itu adalah darah martir yang pertama. Dan darah martir ini akan terus mengalir. Jangan dipikir tidak terjadi, tidak mengalir. Sampai saat ini terus mengalir. Dan itu akan terus mengalir sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Coba kita baca itu dalam Wahyu pasal 6 ayat 9. Inilah darah martir itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah. Ini mezbah Allah yang di sorga. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Di darah itu berteriak, mulai darah Habil sudah berteriak kepada Bapa, kepada Allah. Penguasa yang kudus dan benar, mengapa engkau tidak menghakimi? Kapan engkau akan membalaskan darah kami? Darah ini bisa berteriak. Haleluya. Luar biasa ini. Tetapi kita melihat waktu Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Mencucurkan darah dari kepala, dari tangan, dari kaki, dari sekujur tubuhnya, dari lambungnya. Darah, darah dan darah. Ngeri. Tapi apa yang diteriakkan oleh darah Yesus? Kita coba baca di dalam Ibrani 12 ayat 24. Di sini dikatakan demikian. Dikatakan bahwa darah Yesus itu juga berteriak. Dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru dan kepada darah permercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Yang berbicara lebih kuat, dalam bahasa lain dikatakan yang membawa berita lebih baik, speaks a better message. Yang berbicara tentang satu berita yang lebih baik. Ada teriakan juga, tetapi teriakan yang lebih baik daripada teriakan darahnya Habil. Lebih baik, lebih mulia. Kalau darah Habil, dia berteriak kepada Allah, ya Allah, kapan darah ini dibalas? Sampai kapan engkau akan membalas darah kami? Itu teriakan. Tapi kalau darah Yesus, saudara mau tahu teriakannya? Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 34. Ini teriakan darah Yesus. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika dia sudah sekarat, nafasnya tinggal satu-satu, dia masih bisa berteriak kepada Bapa di sorga, Bapa, ampuni mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang menyalibkan dia. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita jauh dari Allah, ketika kita berdosa, kita tidak mengerti. Kadang kita ini bodoh, sudah salah dosa masih tidak mengerti. Tetapi puji Tuhan, ada darah Yesus yang menyucikan dosa kita. Darah itu menyucikan kita, membungkus kita, dan darah itu berteriak kepada Bapa, Bapa, ampuni. Dia berteriak kepada Bapa, Bapa, dosa sudah disucikan, dosa sudah kututup, dosa sudah kuampuni. Inilah teriakan darah Yesus. So itu firman Allah berkata, darah itu berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Karena darah itu memintakan pengampunan. Mari kita lihat satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Darah yang mengampuni, darah yang berteriak,
Darah yang meneriakan pengampunan kepada Bapa di surga. Sebab itu kita harus juga saling mengampuni. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau diampuni, kamu harus mengampuni lebih dahulu. Sebab itu kita harus mengampuni dalam hati, saudara. Apa? Masih tersembunyi hal-hal, ganjelan-ganjelan. Ayo pada kesempatan ini, kita mau ampuni itu. Haleluya. Bebaskan. Supaya kuasa itu bekerja dengan luar biasa di dalam saudara. Supaya kuasa itu memulihkan pribadi, memulihkan rumah tangga, memulihkan gereja Tuhan. Mari kita sepakat, berkat-berkat Allah menyertai saudara.